Wanita setiap hari datang bulan. Suaminya bahkan sengaja menyiramkan air ke wajahnya. Kemudian, kendarai sepeda motor Anda ke kota dengan penuh gaya untuk mencari keseruan. Tak disangka, hari ini, baru setengah perjalanan, jalanan sudah licin sekali. Tidak sengaja jatuh dari tebing dan meninggal. Yang aneh adalah ketika penduduk desa menemukan mayat tersebut dan membawa pulang almarhum. Tak ada emosi di wajah istrinya. Namun penduduk desa tidak terlalu memikirkannya. Karena pada akhirnya, apa yang paling penting saat ini? Ini adalah organisasi pemakaman bagi orang yang meninggal. Tanpa diduga, ketika Desa Li mengetahui hal ini, ada yang salah dengan wajahnya. Karena menurut adat istiadat setempat, jatuh dari tebing adalah kematian yang tidak disengaja. Orang yang meninggal secara tidak sengaja tidak dikuburkan di surga. Harus dibungkus. Hadapi sungai. Lokasi menghadap Gunung Oke. Kemudian di bawah naungan Desa Li. Warga membungkus jenazah almarhum. Berangkat sebelum fajar. Akhirnya melihat mereka setengah jalan mendaki gunung. Temukan harta Feng Shui untuk almarhum. Batu yang menghalangi orang mati itu terjatuh secara tidak sengaja. Detik berikutnya, separuh kain putih almarhum ditarik keluar. Baru saja terguling ke dasar tebing. Saat penduduk desa memandang ke arah kaki gunung. Untuk sesaat, saya tertegun karena ketakutan. Melihat sesosok tubuh telanjang di kaki gunung. Terburu-buru kembali ke desa. Penduduk desa melihat ini, segera menyadari bahwa ini pasti tipuan. Mereka sangat ketakutan sehingga buru-buru menutup pintu setelah kembali ke rumah. Takut akan hal-hal kotor yang mengerikan masuk ke dalam rumah pada malam hari. Tepat ketika penduduk desa mengkhawatirkan hal ini, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Baru keesokan harinya fajar menyingsing. Tubuhnya jatuh dari tebing. Tiba-tiba muncul lagi di gerbang desa. Pemandangan ini membuat takut penduduk desa. Apakah ini satu demi satu hal yang aneh? Ini menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi di desa tersebut. Jenazahnya ditutupi kain putih. Anehnya muncul tepat di gerbang desa. Semua penduduk desa sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin setelah melihatnya. Hanya perangkat desa yang ditempatkan di desa. Tapi saya pikir itu hanya lelucon. Karena orang yang sudah meninggal ini jelas mencapai titik terendah kemarin, tidak dapat bangun dan berlari kembali ke desa. Untuk mengetahui kebenaran permasalahan tersebut, dia membawa orang-orang ke tempat mayat itu jatuh untuk memeriksa situasinya. Tanpa diduga setelah datang ke sini, sebenarnya menemukan beberapa potong pakaian tertinggal di tanah. Namun almarhum tidak mengenakan pakaian apapun saat terjatuh. Dengan sikap skeptis, mereka mengambil pakaian mereka dan kembali ke desa untuk bertanya, "Lihat baju siapa ini?" Seperti yang diharapkan, setelah beberapa penyelidikan, seperangkat pakaian ini milik seorang pemuda di desa. Ternyata kemarin dia sedang menggembalakan ternak di kaki gunung. Tiba-tiba jatuh ke sungai. Basahi pakaian Anda, karena letaknya jauh dari desa. Hanya bisa lari ke tebing yang tersembunyi. Cobalah untuk mengeringkan pakaian. Tapi saya belum sempat mengeringkannya. Mayat tiba-tiba jatuh dari langit. Dia sangat takut sehingga dia bergegas pulang dan lupa pakaiannya. Sampai saat itu, baru pada saat itulah penduduk desa menyadarinya. Orang telanjang hari itu bukanlah orang mati. Ini orangnya. Tepat ketika semua orang menghela nafas lega. Saya tidak mengharapkan kata-kata anak laki-laki itu selanjutnya. Itu membuat semua orang panik lagi. Melihat pemuda itu benar-benar berbicara. Orang yang jatuh bukanlah orang yang mati. Itu kepala desa. Tepat saat kasusnya agak membingungkan. Seorang penduduk desa bernama Daisan secara proaktif datang ke pintu. Katanya dia membunuh kepala desa. Ternyata hari itu kepala desa datang ke rumah istri almarhum untuk mengantarkan sesuatu. Tidak melihat siapapun di rumah. Kepala desa sebenarnya terkena serangan jantung. Untungnya, Daisan segera tiba di saat kritis. Hal ini mencegah terjadinya tragedi tersebut. Namun di luar dugaan, dia gagal pada akhirnya. Dia langsung membunuh kepala desa yang salah. Dan saat ini, suami wanita ini terjatuh dari tebing dan meninggal saat hendak keluar. Untuk menghindari masuk penjara, baru setelah itu Daisan membuang mayatnya. Digantikan oleh jenazah kepala desa. Besok, ia pun sengaja meletakkan jenazah suami perempuan tersebut di pintu masuk desa. Segera, salahkan kasus ini pada fenomena supranatural. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah itu. Pejabat desa dianggap langsung mempertanyakan perempuan.
Apa yang terjadi? Wanita itu sebenarnya menjelaskan, kematian kepala desa bukan disebabkan oleh Daisan, karena kepala desa dibunuh olehnya. Wanita mencuci rambutnya di rumah sendirian. Sejujurnya saya tidak menyangka adegan ini akan diabadikan oleh kepala desa yang rendah hati. Terdengar suara-suara di luar jendela. Wanita yang ketakutan itu segera membuka pintu untuk memeriksa situasinya. Setelah menemukan kepala desa berdiri di depan rumahnya, kepala desa dengan cepat berpura-pura ingin memberitahunya sesuatu. Tak disangka saat keduanya masuk ke dalam rumah, kepala desa mempunyai rencana ilegal terhadap perempuan tersebut. Untungnya, Daisan tiba tepat waktu. Tapi tragedinya adalah, Daisan segera ditindas oleh kepala desa. Melihat pisau kepala desa hendak menusuknya, wanita yang ketakutan itu segera mengambil papan cuci dan memukul kepala desa. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk membunuh kepala desa secara tidak sengaja. Untuk menghindari masuk penjara, wanita itu sebenarnya berkolusi dengan Daisan. Rancanglah trik untuk mengganti pilar. Jenazah sang suami hendak dikuburkan, digantikan oleh jenazah kepala desa. Kemudian dia meletakkan jenazah sang suami di pintu masuk desa. Bertindak beberapa saat, mayat itu bangkit dan burung naga bangkit. Setelah mengetahui kebenaran tentang semua ini, bahkan petugas yang ditempatkan di desa tidak dapat mempercayainya. Apakah yang dia katakan itu bohong? Karena Daisan mengatakan dialah pembunuh yang membunuh kepala desa. Siapa pembunuhnya? Dia membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Tapi untungnya, hal-hal aneh telah terjadi di desa baru-baru ini. Itu semua dilakukan dengan sengaja, termasuk dalam drama jahat. Jadi dia menjelaskan secara detail tentang lelucon ini. Untuk penduduk desa, agar warga desa tidak terlalu panik, harus percaya pada sains. Untuk mengetahui siapa yang membunuh kepala desa, aparat desa tidak punya pilihan selain bersiap. Serahkan kedua orang ini ke polisi untuk ditangani. Tidak terduga saat ini, nada dering ponsel tiba-tiba berdering. Yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah itu. Ponsel ini sebenarnya milik kepala desa yang sudah meninggal. Ternyata kepala desa lupa menyimpannya saat diam-diam mengambil foto perempuan tersebut. Si idiot desa itulah yang diam-diam mengambil teleponnya. Tanpa diduga, mereka menyalakan ponselnya dan melihatnya. Bukti menunjukkan bahwa kepala desa diam-diam memfilmkan wanita tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan kejahatan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, dalam video tersebut terlihat kepala desa tidak dipukuli hingga tewas oleh perempuan tersebut. Sebaliknya, ia tidak sengaja terpeleset dan terjatuh saat berdiri setelah tak sadarkan diri. Dia menikam dirinya sendiri ke sudut meja dan mati. Akhirnya kebenaran kasus ini terungkap saat ini. Tapi berbuat salah akan dihukum. Akhirnya keduanya diserahkan ke polisi. Menunggu peninjauan lebih lanjut. Nama film ini adalah Ketidakkekalan. Jika Anda menyukainya, Anda harus menonton film aslinya. Tinjau detailnya, membawa Anda ke dunia film.